Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita bertemu lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video ini kita belajar tentang fungsi objektif, menemukan nilai maksimum atau nilai minimum dengan uji titik pojok. Oke, langsung saja kita mulai. Kita memiliki soal seperti ini. Dengan persediaan 20 meter kain polos dan 10 meter kain bergaris, seorang penjahit membuat pakaian jadi. Pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Sedangkan pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan setengah meter kain bergaris. Pertanyaannya, berapakah pakaian model 1 dan model 2 sebanyak-banyaknya yang dapat dibuat? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kita akan menggunakan tabel. Kita akan misalkan X dan Y. Nah, adik-adik perhatikan untuk memisalkan X dan Y itu kita lihat dari pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, berapakah pakaian model 1 dan model 2? Jadi yang kita misalkan X itu misalnya model 1, kita misalkan Y yaitu model 2. Jadi tabelnya seperti ini. Nah, oke. Model 1 itu X, model 2 Y. Nah, sekarang model 1 itu butuh kain polos berapa? Kita lihat model 1 butuh kain polos yaitu 1 meter. Jadi di sini kita bisa tulis 1X. Kemudian model 1 butuh kain bergaris. Misalnya mau ditulis langsung sini atau ke bawah juga boleh. Kita tulis ke bawah dulu saja ya. Model 2 itu butuh kain polos berapa? Ini kita lihat. Model 2 butuh kain polosnya yaitu 2 meter. Jadi di sini bisa ditulis 2Y. Nah, sekarang kain polos itu totalnya berapa persediaannya? 20 meter. Jadi di sini kita tulis 20. Nah, sekarang model 1 butuh kain bergaris berapa? Di sini model 1 butuh kain bergarisnya 1,5 meter. Kita tulis 1,5 meter X. Kemudian model 2 butuh kain bergarisnya yaitu 0,5 meter. Kita tulis 0,5 Y. Kemudian kain bergarisnya persediaannya yaitu 10 meter. Kita tulis di sini 10 meter. Nah, sekarang fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya apa? Di sini X ditambah Y, atau kita tulis dulu model 1 itu X, model 2 Y. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa buat model matematikanya, yaitu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 20. Nah, karena persediaannya hanya 20. Kemudian 1,5X ditambah 0,5Y kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian ini kita kalikan 2. Kita hilangkan koma-komanya gitu ya. Kita kalikan 2 menjadi 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 20. Kemudian jangan lupa X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, model matematika ini atau fungsi pembatas ini kita gunakan untuk menjawab fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya, yaitu fx, y sama dengan X ditambah Y. Oke, sekarang kita akan gambar gitu ya dalam bidang kartesius. Nah, kita gambar dulu. Yang pertama kita buat sama dengan, ini tanda pertidaksamaannya. Kita buat sama dengan ya. X ditambah 2Y sama dengan 20. X-nya 0, Y-nya ketemu. Ini 20 dibagi 2. 10. Kemudian
Kalau Y-nya 0, X-nya ketemu 20. Jadi kita ketemu titik di sini. Ini saya tulis dulu 0,10. Di sini 20,0. Nah, ini ya 0,10 misalnya di sini 10-nya. Kemudian 20,0 kira-kira agak ke sini. Kita buat di sini 20,0. Sekarang kita hubungkan garis. Nah, kita hubungkan garis. Ini garisnya lurus, tidak putus-putus karena ini ada tanda sama dengannya. Nah, ini X ditambah 2Y sama dengan 20. Nah, sekarang yang diarsir yang mana? Karena ini kurang dari atau sama dengan dan arahnya ke atas sana gitu ya, arahnya ke atas. Melihatnya selalu arahnya ke atas. Jadi yang memenuhi yang sini, atau adik-adik cek juga boleh, uji titik gitu ya. Oke, berarti yang memenuhi yang bawah, yang kita arsir yang tidak memenuhi, berarti yang ke kanan gitu ya. Melihatnya selalu arah ke atas. Berarti dari sini ke sana. Karena ini kurang dari, berarti yang memenuhi ini kurang dari, yang memenuhi sebelah kiri, yang kanan kita arsir. Lagi, sekarang kita buat tabel lagi untuk yang kedua. Ini saya hapus dulu. Oke, ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, sekarang ini kita buat sama dengan dulu. 3X ditambah Y sama dengan 20. Kita masukkan, kalau X-nya 0, Y-nya ketemu, ini 20. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya ketemu 20/3. Ini ya, 20/3. Nah, sekarang kita masukkan titiknya di sini, saya tulis dulu 0,20, di sini 2/3,0. Jadi kira-kira di sini 0,20. Kemudian 20/3. Kira-kira di sini 20/3,0. Itu ya. Sekarang kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Di sini garis 3X ditambah Y sama dengan 20. Nah, yang diarsir yang mana? Kita lihat tandanya kurang dari. Yang diarsir berarti sebelah kiri. Ingat, melihatnya selalu arah ke atas. Dari sini ke arah sana, berarti yang memenuhi sebelah kiri, bukan yang diarsir yang kiri ya. Yang diarsir kita sepakat yang tidak memenuhi. Melihatnya selalu ke atas. Yang memenuhi berarti sebelah kiri karena kurang dari. Jadi yang kita arsir sebelah kanan. Nah, ini yang tidak memenuhi. Kemudian untuk X lebih dari atau sama dengan 0, yang dipakai sebelah kanan. Sebelah kiri yang tidak memenuhi kita arsir. Kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0, yang kita pakai sebelah atas. Yang bawah kita arsir. Nah, jadi DP-nya di sini ternyata kita ada titik potong di sini. Oke, sekarang titik potongnya belum tahu, kita cari dulu titik potongnya. Kita cari titik potong dari perpotongan dua garis ini ya. Oke, garis X ditambah 2Y sama dengan 20. Dan garis 3X ditambah Y sama dengan 20. Sekarang atas kita kali 1, bawah kita kali 2. Menjadi X ditambah 2Y sama dengan 20. 6X ditambah 2Y sama dengan 40. Kita kurangkan saja. Menjadi sini negatif 5X sama dengan negatif 20. X sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. X sama dengan 4. X sama dengan 4 sudah ketemu, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama. X-nya langsung kita ganti 4. 4 ditambah 2Y sama dengan 20.
Di sini pindah ruas berarti ini 20 kurangi 4, 16, 16 bagi 2. Langsung ketemu ya, Y sama dengan 8. Oke, ini sudah ketemu 4,8. Nah, titik-titik pojoknya sudah ketemu semua, yaitu di sini 1, kemudian sini 2, 3, 4. Nah, sudah ketemu semua. Kita masukkan ke tabel untuk mencari fungsi tujuannya mana yang maksimum gitu ya. Sekarang di sini titik pojok 0,0 kita masukkan, X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian ini 0,10. 0,10 yang ini kita masukkan 0 ditambah 10 sama dengan 10. Kemudian 4,8 yang ini 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kemudian yang terakhir 20 per 3,0. 20 per 3 ditambah 0 sama dengan 20 per 3. Nah, mana yang maksimum? Yaitu yang 12. Nah, jadi kita sudah ketemu model 1 dibuat sebanyak 4, model 2 dibuat sebanyak 8 untuk mendapatkan nilai maksimum. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Jangan lupa adik-adik subscribe untuk mendukung channel Bimbel Aritmatika. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.